Berani tampil beda, Refly Harun yakin Surya Paloh sudah pegang kartu as hingga berani mainkan politik dua kaki. Pancasila sebagai pegangan hidup kita, way of life, way of thinking. Tapi kita tidak laksanakan itu. Ngakunya partai yang nasionalis, partai yang Pancasilais. Nah, dalam konteks ini ya tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi Nasdem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka. Komunikasi antara Presiden dengan Pak Surya bisa jadi itu adalah upaya antisipasi terjadinya manuver perubahan. Jika misalnya kubu istana kemudian mendukung Pak Ganjar, kemudian misalnya dari Nasdem mengusung Mas Anies misalnya, tentu ini berpotensi menciptakan clash politik. Yang saya sayangkan, Ketua Umum, Sekjen, dan DPP PDIP kok terpengaruh dengan provokasi ini gitu loh. Ada kekhawatiran, wah kalau begitu nanti kalau Anies bertabrakan dengan Pak Jokowi, karena Anies kita yang calonkan, berarti kita juga sebagai Partai Nasdem bertabrakan dengan Pak Jokowi. Ini ada kekhawatiran. Nah ini kan apa? Efek kita selalu bermain dengan dua kaki. Kita bilang kita mau maju, tapi kita melangkah ke belakang. Kita bilang mari kita bermusyawarah, bergotong royong, tapi kita hanya bilang aku aja yang penting, yang lain biar mati semuanya. Semua penuh dengan kecurigaan. Dalam konteks ini, Presiden, kita tahu posisi Pak Jokowi sangat berbeda antara apa yang dilakukan Pak Jokowi dulu misalnya pada akhir masa pemerintahannya. Kalau dulu Presiden SBY menyatakan clear, tidak menunjukkan keberpihakan, hingga kemudian masing-masing kontestan memiliki keleluasaan untuk mengeksersis kekuatannya menggunakan infrastruktur politiknya. Nah, kalau misal kemudian Presiden Jokowi ternyata tidak melakukan apa yang seperti dilakukan Presiden SBY, maka ini akan menjadi titik perbedaan yang kemudian akan menentukan. Yang namanya Surya Paloh ini dia memiliki kekuatan sendiri ya. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Why? Ya karena dia punya resources yang tidak dipunyai oleh Demokrat dan PKS. Saya kira Pak Surya Paloh udah ngerti itu dan dia akan ambil risiko. Kalau itu terjadi, nah itu Anies akan betul-betul muncul sebagai tokoh antitesis. Jadi Nasdem pada akhirnya akan jadi antitesis Jokowi itu. Kalau tanda-tandanya begini tuh. Tetapi Pak Jokowi juga tahu, gua tahu ada beberapa sprindik yang masih. Kira-kira begitulah. Saya kira ya banyak pimpinan partai, terutama saya katakanlah di sini seperti PDIP ya, itu nggak paham apa yang dimaksudkan dengan tesa, antitesa, dan sintesa. Ya. Sehingga mereka bawa ke ranah yang praktis sesuai dengan interest mereka kan gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat bahwa yang saya jelaskan itu kan bahwa kenapa saya katakan Pak Jokowi ini sebagai tesa, sebagai tesis lah ya. Ya. Bahwa Pak Jokowi ini kan orangnya tidak mau berpikir jelimet-jelimet. Berani tampil beda, Refly Harun yakin Surya Paloh sudah pegang kartu as hingga berani mainkan politik dua kaki. Ahli hukum tata negara sekaligus pengawat politik Refly Harun mempertanyakan keberanian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengambil langkah berkoalisi dengan pihak oposisi dan mendeklarasikan Anies Baswedan. Yang namanya Surya Paloh ini memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Tegas Refly dikutip dari kanal YouTube-nya pada Senin 2 Januari 2023. Bahkan menurutnya berbagai kelebihan ini membuat Jokowi harus memperhitungkan dengan hati-hati termasuk untuk merealisasikan wacana mendepak menteri-menteri Partai Nasdem dari kabinet. Artinya Presiden Jokowi masih membutuhkan menteri dari Partai Nasdem atau paling tidak dia khawatir takut kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan, ujar Refly. Lantas faktor apakah yang membuat Paloh tidak bisa dipandang sebelah mata apalagi ketika menjadi oposisi nanti?
Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS. Salah satunya adalah media. Tutur Refli, ahli hukum tata negara itu lalu mengabsen beberapa jenis media yang dimiliki oleh Paloh. Ini bisa dipakai secara efektif untuk mengkampanyekan kepentingan mereka kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi. Maka tidak lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah, ucap Refli lebih lanjut. Namun Refli menilai Paloh lebih ingin bertahan dengan gaya politik dua kakinya, yang tetap di koalisi pemerintah sekaligus membentuk poros politik baru bersama kubu oposisi dan Anies. Hal ini juga tidak lepas dari Partai Nasdem yang hanya mempunyai opsi mendeklarasikan Anies bila ingin mendapatkan keuntungan besar di pemilu 2024. Menurut Refli, Partai Nasdem jelas sudah membuang opsi untuk mengusung kandidat capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena mengendorse Ganjar dan Prabowo hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo dan PDIP seandainya Ganjar tetap dicalonkan dan Nasdem mengekor, maka yang untung adalah PDIP, kata Refli. Dalam konteks ini tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi Nasdem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka. Kita bilang kita mau maju, tapi kita melangkah ke belakang. Kita bilang mari kita bermusyawarah, bergotong royong, tapi kita hanya bilang aku aja yang penting, yang lain biar mati semuanya. Semua penuh dengan kecurigaan. Maka kita semakin menjauhi nilai-nilai yang namanya Pancasila. Pancasila sebagai pegangan hidup kita, way of life, way of thinking. Tapi kita tidak laksanakan itu. Ngakunya partai yang nasionalis, partai yang Pancasilais. Yang namanya Surya Paloh ini dia memiliki kekuatan sendiri, ya. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Why? Ya karena dia punya resources yang tidak dipunyai oleh Demokrat dan PKS. Komunikasi antara Presiden dengan Pak Surya bisa jadi itu adalah upaya antisipasi terjadinya manuver perubahan. Jika misalnya kubu istana kemudian mendukung Pak Ganjar, kemudian misalnya dari Nasdem mengusung Mas Anies misalnya, tentu ini berpotensi menciptakan clash politik. Dalam konteks ini Presiden, kita tahu posisi Pak Jokowi sangat berbeda antara apa yang dilakukan Pak Joko Widodo misalnya pada akhir masa pemerintahannya. Kalau dulu Presiden SBY menyatakan clear tidak menunjukkan keberpihakan, hingga kemudian masing-masing kontestan memiliki keleluasaan untuk mengeksersis kekuatannya menggunakan infrastruktur politiknya. Nah, kalau misal kemudian Presiden Jokowi ternyata tidak melakukan apa yang seperti dilakukan Presiden SBY, maka ini akan menjadi titik perbedaan yang kemudian akan menentukan